Kiper Inter Milan, Yann Sommer telah secara resmi mengumumkan pensiun dari tim nasional Swiss dan akan sepenuhnya fokus untuk Nerazzurri. Mantan pemain Bayern Munchen tersebut menyatakan gantung sarung tangan di level internasional setelah mengabdi selama 12 tahun bersama negaranya. Sommer telah mengikuti 5 turnamen internasional sepanjang karirnya bersama tim nasional Swiss dengan mencatatkan 94 penampilan sejak tahun 2012. Dalam sesi wawancara setelah mengundurkan diri dari timnas Swiss, Sommer mengatakan bahwa mulai saat ini ia akan sepenuhnya fokus untuk membantu Inter dalam meraih kesuksesan lainnya. Saya merasa sangat bahagia di Inter dan saya melakukannya dengan baik sebagai penjaga gawang untuk klub besar, ujar sang kiper seperti dilansir FC Inter 1908. Saya selalu mengatakan bahwa saya akan terus bermain sepak bola selama saya menikmatinya. Ketika saya turun ke lapangan di San Siro, saya merinding dan itu menunjukkan bahwa saya berada di klub yang tepat. Setelah pensiun dari timnas, maka sekarang saya akan memiliki lebih banyak waktu untuk hal-hal lain seperti keluarga saya, dan juga untuk trofi-trofi yang masih ingin saya menangkan bersama Inter. Mantan kapten legendaris Inter Milan, Beppe Bergomi merasa bahwa Jan Bisek telah mendapatkan kepercayaan dari semua orang di klub. Bek berusia 23 tahun itu mengalami perkembangan signifikan sejak direkrut pada musim panas tahun lalu. Pemain asal Jerman tersebut juga tampil gemilang selama pramusim, sehingga tidak terlalu mengejutkan melihatnya menjadi starter ketika menghadapi Genoa di laga pembuka Serie A. Ada banyak hal positif yang ditunjukkan Bisek di laga tersebut meskipun sang pemain juga melakukan beberapa kesalahan yang menyebabkan Inter kehilangan 3 poin. Namun dan bagaimanapun, Beppe Bergomi tidak memiliki keraguan atas kualitas pemain asal Jerman tersebut. Semua orang di Inter telah memberikan kepercayaan yang tinggi kepada Jan Bisek, ujar Bergomi seperti dilansir FC Inter 1908. Nerazzurri bahkan menolak tawaran 30 juta euro dari West Ham United untuk Bisek, yang menunjukkan bahwa ia memiliki peranan penting di klub. Inter bisa saja tidak mendatangkan bek berkaki kidal karena Bisek juga mampu bermain di sisi kiri pertahanan mereka. Kemudian terkait pertandingan melawan Genoa, Inter memainkan pertandingan yang bagus dan mereka tampil lebih baik dari musim lalu ketika bertandang ke Genoa. Inter adalah tim yang memiliki pemain dengan usia tertua di Serie A. Namun jika mereka mampu bermain seperti musim lalu, maka mereka bisa bersaing untuk kembali memenangkan gelar. Yang terpenting adalah mereka masih memiliki rasa lapar dan mampu menghindari momen-momen ceroboh. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi tidak akan menggunakan 3 striker dalam formasi awalnya, dikarenakan hal itu lebih merupakan taktik darurat. Tuttosport melaporkan bahwa Inzaghi memutuskan untuk memasukkan Mehdi Taremi saat skor masih imbang 1-1 ketika menghadapi Genoa. Namun alih-alih mengeluarkan salah satu striker, Taremi justru masuk menggantikan Hakan Calhanoglu untuk bermain bersama Lautaro dan Marcus Thuram. Perubahan taktik tersebut pun terbukti sukses di saat mereka membutuhkan gol untuk mencari keunggulan, dengan Taremi terlibat langsung pada gol yang dicetak oleh Thuram di laga tersebut. Hal ini tentu saja merupakan gambaran betapa pentingnya memiliki 3 striker di lapangan. Usai pertandingan, Inzaghi pun mengisyaratkan bahwa itu adalah solusi yang bisa lebih sering dipilihnya musim ini. Namun menurut Tuttosport, hal itu tidak mungkin digunakan sang pelatih secara teratur. Inter tentu saja mengisyaratkan kesiapannya untuk menggunakan trio striker saat timnya berusaha mencetak gol penentu kemenangan. Akan tetapi 11 pemain kunci harus tetap menggunakan formasi 3-5-2 sejak awal pertandingan. Salah satu alasan yang dikemukakan Tuttosport mengapa Inzaghi kemungkinan tidak akan memulai laga dengan 3 striker adalah karena itu akan menjadi penggunaan skuad yang tidak efisien. Inter saat ini memiliki 5 striker senior dan jumlah tersebut bisa berkurang jika Joaquin Correa hengkang di sisa jendela transfer musim panas. Dengan demikian, memulai pertandingan dengan 3 striker habis-habisan tentu akan menyulitkan rotasi di lini serang. Kemudian ada juga masalah bagaimana 3 striker bisa mempengaruhi keseimbangan taktis. Memainkan 3 striker di lapangan memang membantu Inter mendapatkan gol yang mereka kejar seperti ketika menghadapi Genoa. Namun pada akhirnya perubahan taktis juga mengakibatkan hilangnya kendali di lini tengah. Inzaghi telah melihat bagaimana Inter tidak benar-benar mampu menggerakkan bola ke atas lapangan dengan kontrol apapun, dan harus mengandalkan serangan yang lebih langsung dengan 3 striker serta 2 gelandang. Oleh karena itu, Tuttosport berpendapat bahwa sang pelatih tidak mungkin menggunakan 3 striker secara reguler. Inter Milan,
dikabarkan siap merampungkan perekrutan Thomas Palacios dari Talleres dalam beberapa hari ke depan. Pakar bursa transfer Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa Talleres dan Independiente telah mencapai kesepakatan mengenai struktur transfer sang pemain. Bukan rahasia lagi bahwa Inter ingin merekrut bek berkaki kidal untuk menjadi pelapis Alessandro Bastoni sebagai dampak dari absennya Tajon Buchanan. Ada gagasan sebelumnya tentang solusi sementara yang melibatkan pemain gratisan dan berpengalaman seperti Ricardo Rodriguez dan Mario Hermoso. Sementara itu, pemain seperti Robert Renan dari Zenit Petersburg, Jakub Kiwior dari Arsenal serta Johan Vazquez dari Genoa juga sempat masuk radar La Beniamata. Kemudian baru-baru ini muncul tautan yang menghubungkan Inter dengan Nathan Jeze dari Nantes, Mauro Perkovic dari Dinamo Zagreb dan bek Valencia Jarek Gasiorowski. Akan tetapi pada minggu lalu, Inter telah membidik profil yang berbeda yakni menjadikan Thomas Palacios dari Talleres sebagai target utama. Bek berusia 21 tahun tersebut tentu saja merupakan profil yang tepat bagi pemilik Inter Oak Tree Capital, yang telah dengan jelas menyatakan preferensi untuk berinvestasi pada pemain yang lebih muda. Namun laporan sebelumnya mengonfirmasi bahwa kendala utama dalam kesepakatan tersebut adalah struktur kepemilikan sang pemain yang sedikit rumit. Palacios sejatinya milik Talleres yang sedang dipinjamkan ke Independiente hingga bulan Desember. Oleh karena itu, Inter harus berupaya menemukan kesepakatan dengan kedua klub Argentina tersebut untuk menyetujui persyaratan dalam mengakhiri pinjaman lebih awal. Dan sekarang, Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa Talleres dan Independiente sudah menemukan kesepakatan. Independiente bersedia mengakhiri pinjaman Palacios lebih awal dan Inter siap merampungkan transfer sang pemain dengan Talleres dalam beberapa hari ke depan. Laporan mencatat, Nerazzurri akan membayar 6 juta euro beserta persentase penjualan kembali di masa mendatang untuk mengontrak Palacios. Inter Milan dikabarkan bisa mempertimbangkan untuk mengontrak Paulo Dybala di musim panas ini hanya dengan 2 syarat. Corriere della Sera melalui FC Internews melaporkan bahwa perwakilan Dybala telah menawarkan sang striker untuk kemungkinan pindah ke Inter di sisa jendela transfer. Dybala memang menjadi pemain kunci bagi Roma selama beberapa musim terakhir. Tetapi ada anggapan bahwa sang striker tidak lagi menjadi bagian dari proyek di Stadion Olimpico. Oleh karena itu, Inter adalah peluang terbaik bagi pemain Argentina tersebut untuk bertahan di kasta tertinggi Italia jika ia meninggalkan Roma. Nerazzurri sempat benar-benar tertarik untuk mendatangkan Dybala di masa lalu. Namun kesepakatan pada akhirnya gagal terwujud dikarenakan komisi agen yang tinggi dan tuntutan gaji sang pemain. Dan sekarang, perwakilan Dybala telah melakukan kontak dengan Inter baru-baru ini untuk mencoba menyalakan kembali minat Nerazzurri dalam merekrut Dybala. Laporan mencatat bahwa Inter bisa mempertimbangkan untuk mengontrak Dybala, tetapi hanya dengan 2 syarat yakni sang agen harus membatalkan komisinya, dan sang pemain juga harus menurunkan tuntutan gajinya. Meski demikian, kesepakatan tersebut hanya dapat diwujudkan jika Inter terlebih dahulu melepas Joaquin Correa dan Martin Satriano. Klub asal Prancis, Marseille dikabarkan ingin merekrut striker Inter Martin Satriano di sisa jendela transfer musim panas ini. Jurnalis sepak bola Prancis Santi Auna melaporkan bahwa sang striker lebih memilih bergabung ke Marseille di tengah ketertarikan dari sejumlah klub lainnya. Pemain internasional Uruguay itu kini sudah kembali ke Inter setelah dipinjamkan ke Brest pada musim lalu. Brest sejatinya ingin melanjutkan kerjasama dengan Satriano melalui kontrak permanen, namun sang striker menolak untuk kembali bergabung dengan klub tersebut. Dan sekarang, klub Prancis lainnya yakni Marseille sangat tertarik untuk mendatangkan Satriano di musim panas ini. Marseille dikabarkan mengidentifikasi Satriano sebagai profil yang cocok untuk menggantikan striker mereka Faris Mombagna yang sedang mengalami cedera serius. Laporan mencatat bahwa pemain berusia 23 tahun itu sudah bersedia untuk bergabung dengan Marseille, meskipun ada juga minat dari Real Betis dan Getafe. Akan tetapi masih harus dilihat apakah Marseille mampu meyakinkan Inter dalam melepas pemain Uruguay tersebut. Inter dikabarkan hanya bersedia melepas Satriano dengan penjualan permanen dan tidak berniat untuk kembali meminjamkan sang striker. Gelandang Inter Milan, Piotr Zielinski dikabarkan akan sepenuhnya fit untuk pertandingan Giornata kedua Serie A menghadapi Lecce pada akhir pekan ini. Sky Sport Italia melaporkan bahwa pemain internasional Polandia tersebut telah berlatih dan hampir pulih sepenuhnya. Mantan gelandang Napoli itu tidak masuk skuad Inter dalam pertandingan pembuka Serie A melawan Genoa pada hari Sabtu kemarin.
Zielinski mengalami cedera paha saat laga uji coba pramusim dan telah menghabiskan beberapa minggu terakhir untuk memulihkan diri. Ada sedikit harapan bahwa Zielinski bahkan dapat kembali tepat waktu ketika menghadapi Genoa kemarin dikarenakan ia sudah kembali berlatih penuh menjelang laga tersebut. Akan tetapi sang pemain belum benar-benar pulih sehingga pelatih Simone Inzaghi tidak ingin mengambil resiko dengan menurunkannya saat melawan pasukan Alberto Gilardino. Namun sekarang, Zielinski sudah berada dalam kondisi prima dan telah pulih sepenuhnya dari cedera paha. Dengan demikian, tidak diragukan lagi bahwa sang gelandang pun akan menjadi bagian dari skuad Inter untuk laga pekan kedua menghadapi Lecce. Jurnalis Italia, Riccardo Trevisani menilai bahwa Kapten Inter Lautaro Martinez tidak layak untuk memenangkan Ballon d'Or tahun 2024 ini. Berbicara kepada Sport Mediaset, sang jurnalis memberikan pendapatnya terkait peluang El Toro menyabet penghargaan individu tertinggi sepak bola tahunan tersebut. Dalam beberapa minggu terakhir muncul gagasan bahwa Lautaro berpeluang memenangkan Ballon d'Or pada tahun 2024. El Toro tentu saja menjalani tahun ini dengan sangat positif baik di level klub maupun di level internasional. Sang striker memenangkan gelar Scudetto dan Supercoppa Italiana bersama Nerazzurri serta memuncaki daftar Capocannonieri Serie A, sekaligus dinobatkan sebagai MVP Liga. Selain itu, El Toro memainkan peranan penting dalam membantu timnas Argentina menjuarai Copa America 2024 dan juga menjadi top skor di turnamen tersebut. Dengan demikian, nama El Toro pun muncul dalam daftar calon kuat peraih Ballon d'Or edisi tahun ini. Persaingan untuk memenangkan penghargaan kali ini bisa dibilang menjadi lebih kompetitif dari edisi sebelumnya, dikarenakan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo tidak lagi menjadi kandidat. Sebaliknya, pemain seperti Jude Bellingham, Vinicius Junior, Erling Haaland, Kylian Mbappe dan juga Lautaro Martinez kini menjadi favorit meraih penghargaan tersebut. Namun dan bagaimanapun, jurnalis Italia Riccardo Trevisani tidak yakin dengan peluang Lautaro untuk memenangkan Ballon d'Or. El Toro belum layak meraih penghargaan tersebut dikarenakan masih ada 3 pemain lagi yang berada di depannya. Ujar Trevisani seperti dilansir FC Inter 1908. Kemudian sang jurnalis juga memberikan prediksinya terkait persaingan Scudetto pada musim ini. Menurut saya, Napoli akan berada di posisi keempat, selanjutnya Milan di posisi ketiga, dan Juventus kedua serta Inter di posisi pertama. Inter Milan dikabarkan tengah mempersiapkan langkah kejutan untuk merekrut Federico Chiesa dari Juventus pada hari-hari terakhir jendela transfer musim panas. La Repubblica melalui FC Internews melaporkan bahwa Nerazzurri akan mengajukan tawaran sekitar 10 juta euro untuk kesepakatan Chiesa jika mereka berhasil melepas Joaquin Correa terlebih dahulu. Satu hal yang sangat jelas adalah Chiesa tidak masuk dalam rencana Juventus pada musim ini, bahkan sang gelandang sudah dibekukan dari skuad pelatih baru Thiago Motta. Dengan demikian, Bianconeri pun sedang berupaya menjual Chiesa di sisa jendela transfer mengingat kontraknya akan berakhir pada bulan Juni tahun depan. Musim panas ini akan menjadi kesempatan bagi si nyonya tua untuk menguangkan pemain berusia 26 tahun tersebut. Jika tidak, maka satu-satunya kemungkinan adalah menjualnya pada bulan Januari dengan harga yang lebih rendah, atau membiarkannya pergi secara cuma-cuma pada musim panas tahun depan. Ada beberapa klub papan atas Serie A yang dikabarkan tertarik untuk mengamankan tanda tangan Chiesa. Namun sejauh ini belum ada kesepakatan konkret untuk sang pemain. Hal ini tentu saja menempatkan Juventus dalam posisi yang sulit dan terus berkomunikasi dengan Chiesa bahwa mereka ingin melepasnya di musim panas ini. Laporan mencatat, Inter siap memanfaatkan situasi tersebut dan bersiap untuk mengontrak pemain internasional Italia itu dalam beberapa hari terakhir menjelang penutupan bursa transfer. Dengan semakin putus asanya Juventus untuk menjual Chiesa, maka Inter berharap harga sang pemain bisa turun signifikan dan siap mengajukan tawaran sekitar 10 juta euro. Namun dan bagaimanapun, Nerazzurri harus terlebih dahulu menyingkirkan Joaquin Correa atau pemain yang tidak dibutuhkan lainnya untuk mengumpulkan dana transfer.